dan selamat siang. Siang. Terima kasih kepada semua yang telah menyempatkan hadir pada rapat kali ini. Yang saya hormati Ibu Direktris, Ibu Izrina Agnes. Yang saya hormati Manajer Keuangan, Ibu Janet Turiawan. Yang saya hormati Ibu Cinta Bella, Manajer Pemasaran. Dan yang saya hormati Manajer Produksi, yaitu Ibu Angelika. Karena seluruh peserta rapat sudah hadir, maka izinkan saya untuk membuka rapat kita kali ini. Agenda dapat dilihat dari agenda yang saya berikan. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Ibu Direktris untuk memimpin rapat. Selamat siang hadirin semua. Siang. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam rapat evaluasi tahunan periode 2023. Mungkin langsung saja kepada manajer keuangan untuk menyampaikan laporan keuangan pada periode tahun 2023 ini. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya menyampaikan laporan dari Divisi Keuangan. Dan ini laporan keuangan pada periode tahun 2023. Nah, bisa dilihat untuk laba pada periode tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 15% dari periode sebelumnya. Bisa dijelaskan kenapa bisa mengalami penurunan laba? Jika dilihat dari laporan keuangan, terjadi penurunan penjualan pada produk sunscreen. Dapat dibandingkan di awal penjualan pada produk sunscreen meningkat pesat daripada penjualan di periode tahun 2023. Yang mana dalam 1 tahun terakhir, penjualan sunscreen mengalami penurunan sebesar 9,3%. Apabila dibandingkan dengan produk lain seperti serum, toner, facial wash, dan moisturizer, sunscreen hanya menyumbangkan pendapatan sebesar 12%. Baik, jika dilihat dari permasalahan tersebut, saya kira ada permasalahan di divisi pemasaran dan divisi produksi. Untuk divisi pemasaran, silakan menyampaikan kendala apa saja yang sedang dihadapi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dari Divisi Pemasaran, ingin melaporkan kendala yang terjadi pada tahun 2023. Jadi permasalahan yang ada di Divisi Pemasaran itu ada 3. Yang pertama terkait pemasaran produk yang kurang maksimal, di mana kita hanya melakukan promosi produk itu melalui media sosial dan brosur saja, sehingga penyebaran informasi terkait produk kita itu kurang luas. Selanjutnya yang kedua, adanya produksi jenis dari pesaing yang kualitasnya lebih unggul dan dengan harga yang sama seperti produk kita. Di samping itu juga strategi pemasarannya lebih bagus, yang mana memanfaatkan influencer untuk mempromosikan produknya. Di media sosial juga cukup update dalam memasarkan produknya. Nah, permasalahan yang terakhir ini itu mengenai kemasan produk yang dianggap kurang menarik, sehingga kurang memberikan informasi terkait produk kita dan keunggulan produk kita, sehingga konsumen mengira bahwa produk kita itu seperti produk komersial lainnya yang tidak memiliki keunggulan apapun. Oke, terima kasih atas pemaparannya terkait kendala dari divisi pemasaran. Akan saya tampung terlebih dahulu. Bicara mengenai kualitas, memangnya ada apa dengan kualitas produk kita? Silakan dari divisi produksi bisa memaparkan kendalanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kendala yang dihadapi dari divisi produksi sendiri ini ada pada komposisi sunscreen yang tidak pas. Hal tersebut menyebabkan turunnya minat konsumen untuk membeli produk kita. Kami juga mendapatkan laporan dari konsumen bahwa produk sunscreen yang kita miliki itu teksturnya terlalu berminyak jika diaplikasikan di muka. Terima kasih atas pemaparan kendala dari divisi produksi. Dari semua pemaparan divisi, kita sudah mengetahui semua permasalahan terkait penurunan laba perusahaan pada periode tahun 2023. Selanjutnya,
kita akan bahas mengenai bagaimana solusi dari permasalahan yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin untuk yang pertama, manajer pemasaran, saya persilahkan menyampaikan alternatif solusi dari permasalahan tersebut. Baik, terima kasih. Berdasarkan tiga permasalahan yang tadi sudah disebutkan, dari tim kami memiliki alternatif solusi untuk setiap permasalahannya. Yang pertama, untuk masalah pemasaran produk yang kurang maksimal, mungkin kita bisa menawarkan solusi yaitu melakukan endorsement kepada influencer yang memiliki insight yang tinggi. Dan permasalahan selanjutnya terkait kemasan produk. Mungkin kita bisa mengubah desain kemasan produk agar lebih menarik. Tetapi kedua solusi ini juga mempertimbangkan apakah ada dana dari bagian keuangan untuk mengubah kemasan produk dan untuk melakukan endorsement kepada influencer. Dari divisi keuangan sebenarnya ada dana untuk mengcover permintaan tersebut, tetapi resiko perusahaan akan lebih banyak mengeluarkan beban. Apabila perubahan kemasan dan promosi produk melalui influencer tidak berhasil meningkatkan penjualan yang signifikan, maka perusahaan harus bersiap untuk mengalami kerugian kembali. Apakah dari divisi lain ada solusi yang risikonya lebih kecil? Izin memberikan solusi untuk permasalahan tersebut. Jadi menurut saya alternatif yang mungkin bisa kita lakukan dan memiliki risiko yang lebih kecil adalah dengan menerbitkan saham perusahaan kembali untuk mendapatkan tambahan dana guna mengubah desain dan keperluan promosi produk. Terima kasih atas usulannya, bisa dijadikan pertimbangan. Selanjutnya dari divisi produksi, apakah ada solusi untuk kendala yang sedang kita hadapi ini? Baik, saya akan memberikan dua alternatif solusi yang akan saya tawarkan. Yang pertama adalah formula untuk pembuatan produk sunscreen yang diganti, akan tetapi harga produk kita naikkan, dan untuk solusi yang terakhir yaitu memberhentikan semua produk sunscreen yang kita pasarkan. Namun menurut pendapat saya, alternatif yang paling baik digunakan adalah dengan menggunakan formula baru, akan tetapi harga tetap sama seperti sebelumnya. Karena kita menjual produk kecantikan yang mana konsumen akan membeli produk kita apabila kualitas baik dan harganya juga terjangkau. Lalu dari divisi pemasaran sendiri, apakah memiliki solusi yang lebih tepat? Solusi yang tepat menurut saya yaitu dengan menghentikan produk sunscreen. Karena dengan menghentikan produk sunscreen, kita tidak perlu repot-repot untuk mendesain produk dan juga tidak perlu mengeluarkan dana untuk menyewa atau membayar influencer untuk mempromosikan produk kita, dan dana tersebut mungkin bisa dimanfaatkan untuk lebih mengembangkan produk-produk lain yang memiliki prospek yang bagus seperti itu. Izin memberikan pendapat, dengan menghentikan produksi sunscreen ini juga bukan solusi yang baik. Karena jika kita lihat dari sisi biaya tetapnya, maka biaya untuk memproduksi 4 jenis produk dan 3 jenis produk itu sama. Apabila satu produk diberhentikan, maka pembebanan biaya tetapnya akan lebih besar di setiap jenis produk, sehingga tetap akan berimbas pada laba setiap produknya. Baik, terima kasih atas alternatif solusi yang telah diberikan. Bagaimana dengan yang lainnya? Izin masuk sebelumnya, menurut saya pribadi, solusi yang akan saya berikan yaitu lebih baik mengganti formula produk dengan harga yang dinaikkan dan kualitas masih kita nomor satukan. Karena jika kualitas lebih baik, maka pasti konsumen yang akan tetap membeli produk yang kita jual tersebut walau dengan harga yang dinaikkan. Baik, saya juga setuju dengan solusi yang diberikan oleh manajer produksi. Maka dari itu, kita akan mengganti formula sunscreen, tapi dari kualitas akan selalu kita jaga agar konsumen tetap membeli produk kita. Walaupun dengan harga yang dinaikkan, saya juga setuju mengenai solusi yang diberikan oleh manajer pemasaran terkait melakukan endorsement kepada influencer dan mengubah desain kemasan produk agar lebih menarik. Untuk masalah keuangan,
yang ingin menerbitkan saham perusahaan baru, akan tetapi dari manajer keuangan harus selalu memantau grafik di pasar modal supaya jika ingin menambah endorsement pada influencer dananya itu mencukupi. Untuk masalah nanti berhasil atau tidaknya, itu tergantung siapa influencer yang kita pilih. Lebih baik yang sudah memiliki income yang tinggi agar kita juga tidak rugi. Apakah dari semua divisi setuju dengan keputusan yang telah saya buat? Setuju. Itu saja keputusan pada rapat hari ini. Untuk selanjutnya, silakan kepada sekretaris menyampaikan notulensi pada rapat hari ini. Jadi berdasarkan rapat evaluasi tahunan pada hari ini, kita dapat mengetahui pada divisi keuangan mengalami permasalahan penurunan laba yang disebabkan penurunan penjualan pada produk sunscreen. Pada divisi pemasaran, terdapat 3 permasalahan yang terkait pemasaran produk yang kurang maksimal, di mana kita hanya melakukan promosi di media sosial dan brosur saja. Yang kedua, adanya produk sejenis dari pesaing dengan kualitas yang lebih unggul dan harganya sama terhadap produk yang kita jual. Kemudian yang ketiga, terkait pemasaran produk yang dianggap kurang menarik sehingga kurang memberikan informasi dan keunggulan produk yang lebih jelas. Kemudian dari divisi produksi mengalami kendala terkait formula produk yang menyebabkan wajah konsumen menjadi berminyak. Jadi berdasarkan hasil diskusi terkait permasalahan tersebut, dapat diambil solusi dengan mengganti formula produk dengan kualitas yang selalu kita jaga, agar konsumen tetap membeli produk kita walaupun kita menaikkan harga produknya. Kita juga akan melakukan endorsement kepada influencer dan mengubah desain produk agar lebih menarik. Untuk masalah keuangan yang ingin menerbitkan saham dari perusahaan baru, akan tetapi dari manajer keuangan harus selalu memantau grafik di pasar modal. Sekian notulensi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Ibu Direktris. Baik, terima kasih karena setiap divisi sudah menyampaikan evaluasinya dan kita juga sudah memutuskan bagaimana solusi untuk kedepannya. Maka rapat hari ini saya akhiri. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti rapat evaluasi pada periode tahun 2023. Tetap semangat untuk melaksanakan progres di setiap divisi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian kata. Selamat melanjutkan pekerjaan masing-masing. Saya tutup. Selamat siang. Siap.